Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yahmulu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita umur yang panjang dan sehat. Tak lupa pula sholawat dan salam mari kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai rezeki tidak akan tertukar. Kebanyakan perbuatan buruk itu terjadi bukan karena adanya kesempatan, tapi karena itu didasarkan pada pemikiran yang salah, dari cara berpikir yang salah. Ketika cara berpikirnya salah, maka akan keliru dalam kehidupan. Orang-orang yang melakukan korupsi itu, ia berpikir bahwa dengan cara korupsi ia akan mendatangkan rezeki, mendatangkan harta yang lebih banyak. Padahal itu salah. Itu cara berpikirnya yang salah, cara berpikirnya yang keliru. Karena dengan cara yang baik pun rezeki itu akan datang. Jadi, kalau kita semua manusia di muka bumi ini bisa mendatangkan rezeki, bisa menghasilkan rezeki dengan cara yang halal, mengapa harus dengan cara yang haram? Karena rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana rezeki itu mustahil akan tertukar. Yang tertukar itu mungkin sandal di masjid, putri yang tertukar, yang sudah dijadikan sinetron. Tapi kalau rezeki itu mustahil akan tertukar. Karena rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai porsinya masing-masing. Jadi, rezeki itu sudah diatur. Yang belum diatur itu adalah surga kita masing-masing, surga kita sendiri. Jadi, kalau Anda mencari rezeki dengan cara yang halal, maka rezeki itu akan datang dan tidak berkurang sedikit pun. Karena rezeki itu sifatnya sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan maslahat kita. Kita misalkan, si A diberikan rezeki sebesar 500 juta dan si B diberikan rezeki sebesar 1 miliar. Karena si A mempunyai peluang yang lebih besar dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia diberikan kelebihan yang lain daripada harta benda yang ia miliki. Ia diberikan tenaga yang kuat untuk bisa melaksanakan tahajud dan menyampingkan menonton bola, menyampingkan begadang, dan hal-hal yang salah. Jadi, dia memanfaatkan waktu dengan sebaik-baik mungkin. Orang-orang datang ke masjid karena dengar suara azan, dan ternyata yang azan itu adalah dia, si A tadi. Dia rajin puasa Senin Kamis, sholat duha, dan tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Tapi si B ini berbeda. Dia diberikan harta yang melimpah, tapi dia belum mampu untuk azan, belum mampu untuk bangun sholat tahajud, belum mampu untuk menunaikan 5 waktu, belum mampu untuk puasa Senin dan Kamis. Dia lebih suka begadang, menonton film, memanfaatkan waktu yang tidak baik, menonton bola. Maka Allah memberikanlah hartanya saja. Apa motivasinya? Bukan menegaskan bahwa dia yang terkaya. Bukan itu maksudnya. Kalau hanya kaya, Allah sudah tunjukkan pada masa lalu, yaitu yang bernama Qarun. Saking kayanya, sampai sekarang hartanya masih diincar oleh banyak orang. Tapi sampai sekarang juga hartanya itu belum ada yang menemukan.
Hei, kamu mau kemana? Mau ke Samudra Hindia. Mau ngapain? Mau nyari harta korun. Nauzubillahi min dzalik. Harta korun dicarinya. Tapi bekal untuk mendekatkan diri kepada Allah belum dicarinya. Tapi korun pada masa itu salah menggunakan harta kekayaannya. Dia menggunakan harta kekayaannya hanya dengan bersombong. Dia bangga dan tidak memanfaatkan harta kekayaannya itu untuk membantu sesama, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah Korun itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bukan untuk menunjukkan untuk ditiru, tapi itu untuk dibuktikan bahwa pada zaman dulu ada orang yang sombong yang mempunyai harta kekayaan yang banyak. Allah hanya ingin menggambarkan pada zaman dulu ada manusia yang mempunyai harta kekayaan yang melimpah tetapi dia sombong dan bangga, dan hasilnya itu mengecewakan. Karena harta hanyalah titipan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Korun itu hidup di masa Musa. Dia sombong dengan anugerah Allah. Dia sombong dengan harta yang diberikan oleh Allah, yang dititipkan oleh Allah. Kalau Korun itu dinamakan bago, sombong akan harta. Sementara Fir'aun dinamakan togo, sombong akan kedudukan. Uniknya, mereka hidup di masa yang sama. Jadi, penguasa zolim bertemu dengan pengusaha gelap. Jadi, si Korun itu mempunyai harta yang banyak dan dia simpan di dalam berangkas. Dan berangkasnya itu sangat besar dan kuncinya itu sangat besar. Kuncinya itu harus dibawa oleh bodyguard-bodyguardnya. Jadi kemanapun si Korun itu pergi, kuncinya itu dibawa di belakang oleh bodyguard-bodyguardnya. Ia menyombongkan hartanya bahwa ini loh harta saya. Ini loh kuncinya saja sebesar ini. Apakah kalian mau mencuri? Nauzubillahi min dzalik. Kalau Anda semua ini sombong akan harta, maaf, Anda semua sudah ketinggalan zaman. Jadi kalau ada orang sombong lewat di depan Anda, kamu bilang, maaf, Anda ketinggalan zaman. Jadi segala yang Allah titipkan itu hanya hakikatnya untuk mendekatkan diri kepadanya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekurangan, itu datangnya dari saya sendiri. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Maaf apabila ada salah kata. Maaf apabila ada salah ucap. Ambillah yang benarnya, buanglah yang buruknya. Taqabbalallahu wa minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.